Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran basis data. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu mengenai having. Nah, untuk yang kemarin setelah kita pelajari penggunaan penggabungan dari 3 tabel, kemudian ada penggunaan group by juga dan withdrawal up. Sekarang kita bahas mengenai having. Nah, apa itu having? Having itu untuk menyeleksi suatu fungsi agregasi. Kalian masih ingat apa itu fungsi agregat? Yang termasuk ke dalam fungsi agregat itu diantaranya seperti sum, kemudian ada average, ada min, max, ada count, ya seperti itu. Itu dinamakan dengan fungsi agregasi. Nah, having di sini untuk menyeleksi suatu fungsi agregasi. Nah, kita lihat di sini ada contoh. Query berikut ini akan menampilkan jumlah item jenis barang untuk tiap transaksi. Nah, kalau untuk yang kemarin, yang penggabungan dari 3 tabel, yang mau kita hitung itu jumlah jumlah belinya. Yang kemarin mau dihitung itu jumlah belinya. ID pesan 1. Kita lihat ID pesan 1 untuk yang pembahasan kemarin. ID pesan 1 belinya mana sih yang kemarin? ID pesan 1 jumlah belinya 2. Kemudian ID pesan 1 lagi jumlah belinya 3. Dan ID pesan 1 lagi membeli dari barang jumlahnya 1. Berarti ID pesan 1 pernah membeli barang sebanyak berapa? 2 ditambah 3 ditambah 1 berarti hasilnya 6. Nah, kemarin yang mau dijumlahkan itu ini. Nah, kalau yang sekarang, pembahasan sekarang, kita mau menghitung transaksinya. Si ID pesan 1 ini berapa kali transaksi sih? Gitu. Berarti ada 3. Yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Nah, selanjutnya kita ambil dari tabel pesan. Yang mau kita ambil dari tabel pesan, field-nya itu ID pesan. Kemudian count. Count itu untuk menghitung jumlah data atau untuk menghitung jumlah baris. Mana yang mau kita hitung? Yang mau kita hitung itu ada ID produk. ID produk itu diambil dari tabel detail pesan. Kemudian S-nya itu jumlah. S-nya itu jumlah. Ini untuk penamaan alias itu mangga, bade, naon, wae, oge. Itu mah terserah. Kemudian from ini diambil dari 2 tabel, pesan dan juga detail pesan. Where seperti biasa ini primary key dan foreign key. Kemudian kita kelompokkan juga. Kelompokkan berdasarkan ID pesan. Nah, nanti jumlahnya seperti ini. ID pesan 1 jumlahnya 3. Berarti ada 3 kali transaksi. Yang tadi pertama beli 2, kemudian beli 3, kemudian beli lagi 1. Berarti jumlahnya ada 3 kali transaksi. Dari hasil query di atas, tampak bahwa ditampilkan jumlah item untuk semua transaksi. Nah, ini bagaimana kalau ada kondisi lain? Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menampilkan data yang jumlah item barangnya lebih dari 2? Nah, lebih dari 2 saja yang mau kita tampilkan. Mungkin kita langsung berpikir untuk menggunakan where seperti perintah yang ini. Nah, ini udah aja ditambahin where, kemudian ada n jumlah lebih dari 2 gitu. Tapi ternyata setelah menggunakan sintak yang ini, hasilnya itu seperti ini. Bukan yang lebih dari 2 yang munculnya, tapi kenapa hanya 1 saja? Berarti perintah yang ini itu tidak bisa diterapkan. Untuk apa? Untuk yang ada fungsi agregasinya. Nah, hal tersebut terjadi karena dalam kondisi where tidak dapat diterapkan fungsi agregasi seperti count, sum, average, min, max.
yang seperti itu. Untuk menyeleksi suatu fungsi agregasi, kita tidak dapat menggunakan perintah where, namun kita bisa menggunakan perintah having. Kumaha cenah sintakna? Nah, sintaknya seperti ini. Yang seperti tadi, select pesan.id pesan yang mau kita tampilkan, kemudian yang mau kita hitung jumlahnya itu ada di ID produk, kemudian aliasnya jumlah diambil dari 2 tabel, kemudian where ini seperti biasa primary key dan frozen key, kemudian kita kelompokkan berdasarkan ID pesan. Nah, di bawahnya ada having, terakhir havingnya yang mana? Karena kita mau menampilkan yang jumlahnya lebih dari 2 saja, berarti having jumlahnya lebih dari 2, maka hasilnya seperti ini. Yang lebih dari 2 itu berarti ID pesan 1 jumlahnya 3, ID pesan 2 jumlahnya 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke subselect. Subselect. Nah, di sini subselect itu merupakan fungsinya itu untuk menampilkan data yang kondisinya merupakan hasil dari query lain. Untuk menampilkan data yang kondisinya merupakan hasil dari query lain. Dengan kata lain, select di dalam select gitu. Yang udah kita select kemudian diselect deui gitu. Itu merupakan subselect. Nah, di sini ada beberapa bentuk variasi untuk perintah subselect. Kita langsung saja lihat ke contoh. Berikut ini merupakan query yang menggunakan subselect. Yang pertama, kita mau menampilkan daftar pelanggan yang pernah melakukan transaksi pemesanan. Kita mau menampilkan daftar pelanggan yang pernah melakukan transaksi pemesanan. Nah, di sini perintahnya itu ada select, ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan. ID pelanggan dan nama pelanggan ini diambil dari tabel pelanggan. Kemudian kondisinya yang ID pelanggan. Nah, yang ID pelanggan ini ngambilnya bukan dari tabel pelanggan. In select ID pelanggan from pesan, tapi yang ID pelanggan ini ngambilnya dari tabel pesan, makanya nanti hasilnya seperti ini. Ini merupakan daftar pelanggan yang pernah melakukan transaksi pemesanan, begitu. Kemudian yang selanjutnya menampilkan data pemesanan dengan jumlah barang terbanyak. Ini kita mau menampilkan jumlah pemesan dengan jumlah barang paling banyak. Nah, select ID pesan, jumlah, from detail pesan, where, jumlah. Nah, mana yang mau kita tampilkan jumlah pembelian terbanyaknya itu? Ini select max, karena jumlah pembelian terbanyak berarti kita menggunakan fungsi agregat max. Yang mau kita tampilkannya itu diambil dari field jumlah, kemudian tabelnya itu ngambil dari tabel detail pesan. Makanya nanti pembelian terbanyaknya itu ada di ID pesan 4 dengan jumlah 10. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menampilkan record secara random. Atau random di sini berarti maksudnya secara acak. MySQL memiliki fungsi khusus yang dapat digunakan untuk menampilkan record secara acak atau random. Seperti kita ketahui bahwa pada perintah select, record akan ditampilkan secara urut berdasarkan urutan saat penginputan atau FIFO, first in first out. Kumaha cenah first in first out teh? Nah, biasanya ketika kita menampilkan data itu berdasarkan urutan FIFO atau first in first out. Misalkan kita pertama kali input A001, misalkan namanya Nani, kemudian A002 namanya Ida, misalkan seperti itu. Nanti yang muncul outputnya itu yang mana dulu yang muncul?
outputnya itu yang muncul pasti nani dulu, kemudian ida. Nah, itu yang dinamakan dengan first in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar gitu. Ada juga pengurutannya itu secara LIFO, atau LIFO itu last in, first out. Last in, first out itu berarti yang pertama, yang terakhir masuk, pertama keluar. Cuman biasanya kita itu menggunakan urutannya itu secara FIFO atau berdasarkan urutan FIFO. Nah, kalau yang sekarang ini nggak berdasarkan FIFO atau nggak berdasarkan LIFO, ya mah kumaha sistem we, kita mau menampilkan recordnya secara random gitu. Bagaimana perintahnya? Nah, di sini ada select ID pelanggan, nama pelanggan, email from pelanggan, order by random. Kenapa random menggunakan order by? Karena ini untuk mengurutkan. Fungsi dari order by itu kan untuk mengurutkan. Kalau fungsi dari group by itu untuk mengelompokkan. Karena ini mau menampilkan record, berarti itu harus diurutkan. Diurutkannya secara apa? Secara random atau secara acak. Nah, makanya nantinya hasilnya seperti ini. Kumaha sistem we ieu mah yang mau muncul duluan gitu. Sampai sana dulu bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Ibu kasih tugas untuk materi yang ini. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.